Hai semua, kembali lagi bersama saya di Matematika Jitu. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama, yaitu tentang perbandingan senilai. Di sini sudah saya sediakan soalnya. Seorang pekerja memperoleh upah 288.000 untuk 6 hari kerja. Berapakah upah yang diterima pekerja tersebut jika ia bekerja selama 20 hari? Nah, jadi langkah pertama untuk mengerjakan perbandingan senilai, ya, jadi kita tulis dulu di sini dia kerja selama 6 hari, ya. Kerjanya selama 6 hari itu didapat upahnya sebesar 288.000. Nah, kemudian yang kedua, jika ia bekerja selama 20 hari, jadi kerjanya sebanyak 20 hari, maka upah yang diperoleh berapa ya? Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Nah, jadi untuk menyelesaikan jumlah hari kita satukan dengan hari dan harga kita satukan dengan harga. Itu perbandingan senilai ya. Jadi ini kita misalkan dengan X. Maka untuk jawabannya ini bisa kita bagi ya, jadinya 6/20. Nah, seperti ini bentuk penyelesaiannya, sama dengan 288.000 per X. Jadi X ini kita tidak tahu berapa upahnya setelah 20 hari kerja ya. Nah, setelah itu ini kan bisa kita kalikan silang. 6 dikali X itu adalah 6X, sama dengan, kemudian ini kita kali 20 dikali dengan 288.000. Nah, pahamnya sampai di sini. Selanjutnya 6X sama dengan, ini kita kali 20 kali 288.000 itu adalah 5.760.000. Nah, kemudian ini bisa kita bagikan dengan nilai X-nya. Jadi X sama dengan 5.760.000 itu kita bagi dengan 6. Jadi nilai X-nya sudah kita keluarkan. Nah, jadi 5.760.000 dibagi 6 itu adalah X sama dengan 960.000. Nah, jadi upah bekerja selama 20 hari didapat adalah 960.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Setiap 8 gram kuning telur ayam mengandung 1640 mg kolesterol. Berapa banyak kolesterol yang terkandung dalam 105 gram kuning telur? Jadi ini sama saja seperti soal yang pertama. Jadi kita tulis dulu untuk 8 gram tadi ya, di sini kan 8 gram. Jadi untuk 8 gram itu terkandung dia kolesterolnya ada sebanyak 1640 mg ya satuannya. Kemudian untuk ini yang kedua pertanyaannya adalah untuk 105 gram. Jadi untuk 105 gram ada berapa banyak kolesterol ya. Jadi ini titik-titik miligram, atau bisa kita simbolkan dengan X gram ya, karena kita tidak tahu berapa. Nah, ini kan sama seperti yang tadi, 8/105, ini metode perbandingan ya, sama dengan 1640, kemudian kita bagi dengan X. Nah, paham ya? Setelah itu ini kan bisa kita kalikan silang. 8 dikali X itu adalah 8X sama dengan, kemudian ini 105 kita kali dengan 1640. Nah, setelah itu 8X sama dengan, ini kita kali, hasilnya adalah 172.200 ya.
105 dikali 1640 ya. Jadi kan ini bisa kita keluarkan nilai X nya. Jadi X sama dengan 172.200 itu kita bagi dengan 8. Jadi X sama dengan 21.525. Nah, makanya dapat kita simpulkan dari 105 gram kuning telur itu terdapat sebanyak 21.525 miligram kolesterol. Oke, kita lihat untuk nomor 3. Dengan berjalan 20 langkah, seorang pejalan kaki dapat menempuh jarak 11 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh orang tersebut jika ia berjalan 96 langkah? Jadi sama saja seperti soal 1, 2. Nah, maka yang kita tuliskan pertama di sini adalah dari 20 langkah. Ini yang mau diketahui ya. 20 langkah dia menempuh jarak 11 meter. Kemudian berapa langkah kalau dia berapa jauhnya ya? Kalau 96 langkah. Jadi kalau 96 langkah itu berapa meter ya, seperti itu. Maka ini kita misalkan X meter. Nah, jadi sama saja ini kita bagikan 20 per 96 sama dengan ini kita masukkan 11 per X ya. Jadi ini tinggal kita kali silangkan. 20 kali X adalah 20X, kemudian 96 kita kali dengan 11, artinya ini kita kali silang aja. Jadi dapat kita nilainya 20X sama dengan 96 kali 11 itu adalah 1056. Jadinya X sama dengan 1056 kita bagikan dengan 20 ya. Maka dari sini dapat kita peroleh X sama dengan 1056 dibagi 20 adalah 52,8 meter. Jadi dapat kita simpulkan jika jarak tempuhnya 96 meter, 96, oke maaf ya, jika jarak tempuhnya 96 langkah, maka dia mendapat sejauh 52,8 meter. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat untuk soal nomor 4. Di sini, harga 3 bus antar kota ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Angkutan Darat adalah 3.400 untuk setiap 15 km. Ya. Nah, pertanyaannya di sini, berapa harga tiket bus tersebut untuk jarak 420 km? Kemudian, pertanyaan yang kedua, berapa kilometer jarak perjalanan bus jika harga tiket bus tersebut 295.000. Oke, jadi yang pertama pertanyaannya harga tiket jika 420 km. Kemudian kedua harga uang ya, berapa harganya setelah dia membayar 295.000. Jadi langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Kita lihat di sini untuk definisinya, harga ya, harga tiket 15 km itu didapat adalah 3.400. Nah, jadi langsung saja ke opsi yang pertama. Berapa harga tiket bus tersebut untuk jarak 420 km? Nah, karena di sini yang ditanya berapa jaraknya, maka kita buat untuk harga tiketnya. Harga tiket adalah X per. Jadi untuk setiap 15 km tadi jaraknya
3.400 sama dengan, kemudian jarak yang ditempuh dia adalah sebanyak 420 ya per 15 ya. Ini kita bagi dengan 15 karena harga satuan tiket 15 km itu adalah 3.400. Jadi ini ke sini perbandingannya ya. Jadi ini kita kali silang, X dikali 15 adalah 15X sama dengan, ini tinggal kita mengalikan aja, 3.400 kita kali dengan 420. Maka 15X sama dengan, ini kita kali nilainya adalah ya 1.428.000 ya. Oke. Kemudian X sama dengan, ini kita bagi 1.428.000 per 15 ya. Jadi X sama dengan, ini tinggal kita melihat hasil baginya adalah 95.200. Nah, jadi harga tiket bus untuk jarak 420 km adalah 95.200. Itulah harga tiketnya ya. Nah, yang kedua, kita lihat di sini yang bagian B, berapa kilometer. Nah, jadi di sini jarak yang tempuh dia. Berapa kilometer jarak perjalanan bus jika harga tiket tersebut. Nah, jadi setelah dia membayar 295 berarti jarak yang tempuhnya. Nah, jadi kita masukkan yang bagian B. Jadi per 15 km ya, per 15 km. Jadi di sini jarak per X sama dengan, untuk 15 km adalah 3.400. Kemudian untuk harganya adalah 295.800. Jadi kita belum tahu berapa jaraknya ya. Nah, jadi ini tinggal kita kalikan aja, atau bisa kita eliminasi 34, bisa kita matikan dengan 0,2 di sini ya. Ya, jadi ini kita kali X dikali 34 adalah 34X sama dengan, nah, kemudian 15 dikali, nah ini tadi kan karena sudah kita matikan nolnya berarti tinggal 2.958, supaya jangan terlalu panjang ya. Jadinya 34X sama dengan, ini kita kali, hasilnya adalah 44.370. Maka X sama dengan 44.730 kita bagi dengan 34. Nah, setelah itu X sama dengan, ini hasil baginya adalah 1.305 km. Nah, jadi jika dia membayar 295.800, maka jarak yang tempuh adalah sekitar 1.305 km. Oke, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih.